Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Hari ini kita akan melakukan petualangan yang sangat seru, yaitu pelesir keliling dunia. Tahukah kalian bahwa dunia yang kita tinggali terdiri dari berbagai benua yang memiliki kondisi alam yang berbeda-beda? Ada yang penuh pegunungan, ada yang didominasi gurun pasir, ada juga yang hampir seluruh wilayahnya tertutup es. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mengenal 6 benua di dunia, mempelajari perbedaan kondisi geografis beberapa negara, dan mengetahui bagaimana manusia memanfaatkan kondisi geografis untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yuk, kita mulai perjalanan kita mengelilingi dunia. Sebelum belajar, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi 6 benua di dunia beserta letak dan karakteristiknya. Kedua, menjelaskan perbedaan kondisi geografis beberapa negara di dunia. Ketiga, menganalisis bagaimana kondisi geografis memengaruhi kehidupan masyarakat. Keempat, menjelaskan pemanfaatan kondisi geografis untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil kajian sederhana mengenai kondisi geografis suatu negara. Jadi, selama pembelajaran berlangsung, perhatikan baik-baik karena semua materi ini akan membantu kalian mencapai tujuan tersebut. Anak-anak, sebelum mengenal berbagai benua, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi yang dibatasi oleh samudra atau batas geografis tertentu. Benua menjadi tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Misalnya, di Asia, kita dapat menemukan hutan hujan tropis, sedangkan di Antartika kita menemukan hamparan es yang sangat luas. Karena itulah, setiap benua memiliki keunikannya masing-masing. Nah, menurut kalian, Indonesia berada di benua apa nih? Betul sekali, Indonesia berada di benua Asia. Di dunia, terdapat 6 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Masing-masing benua memiliki luas wilayah, iklim, jumlah penduduk, serta kondisi alam yang berbeda. Hari ini, kita akan berkenalan dengan ke-6 benua tersebut satu persatu. Coba angkat tangan. Siapa yang ingin mengunjungi benua lain suatu hari nanti? Hayo siapa? Wah, banyak sekali ya. Sekarang, mari kita mulai dari benua tempat kita tinggal, yaitu Asia. Anak-anak, benua Asia merupakan benua terbesar di dunia dan juga memiliki jumlah penduduk terbanyak. Secara geografis, Asia terletak di antara benua Eropa dan Samudra Pasifik. Salah satu ciri khas Asia adalah adanya pegunungan Himalaya yang menjadi lokasi Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Asia
memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Ada pegunungan yang tinggi, hutan hujan tropis, sungai besar, dataran rendah, bahkan gurun pasir. Karena kondisi alamnya beragam, Asia juga memiliki banyak jenis iklim. Selain itu, Asia kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, serta hasil pertanian dan perikanan. Indonesia yang kita tinggali juga menjadi bagian dari kekayaan benua Asia. Sekarang kita menuju benua Afrika. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia. Benua ini terkenal karena memiliki gurun Sahara yang merupakan salah satu gurun terluas di dunia. Selain gurun, Afrika juga memiliki padang rumput savana, hutan hujan tropis, dan Sungai Nil yang menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia. Afrika sangat kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, tembaga, dan minyak bumi. Jadi, meskipun sebagian wilayahnya berupa gurun, Afrika tetap memiliki potensi alam yang sangat besar. Menurut kalian, bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah gurun? Selanjutnya adalah benua Eropa. Meskipun luasnya tidak terlalu besar, Eropa dikenal sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Eropa terdapat pegunungan Alpen yang sangat terkenal. Selain itu, terdapat Sungai Danube dan Sungai Rhine yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Karena letaknya, sebagian besar wilayah Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Inilah salah satu contoh bagaimana letak geografis memengaruhi iklim suatu wilayah. Berikutnya adalah benua Amerika. Amerika merupakan benua terbesar ketiga di dunia dan terbagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Benua ini memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Di Amerika Utara terdapat pegunungan Rocky, sedangkan di Amerika Selatan terdapat pegunungan Andes yang sangat amat panjang. Amerika juga memiliki sungai Amazon yang daerah aliran sungainya terbesar di dunia. Selain itu, Amerika juga kaya akan minyak bumi, gas alam, batu bara, hasil hutan, dan hasil pertanian. Karena wilayahnya sangat luas, iklim di Amerika juga sangat beragam, mulai dari daerah kutub hingga daerah tropis. Sekarang kita menuju benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Benua ini unik karena sebagian besar wilayahnya ditempati oleh satu negara, yaitu Australia. Kondisi alam Australia didominasi oleh gurun dan padang rumput. Benua ini terkenal dengan hewan-hewan khas seperti kanguru dan koala yang tidak banyak ditemukan di tempat lain. Australia juga kaya akan hasil tambang seperti emas, batu bara, dan biji besi. Karena keunikan flora dan faunanya, Australia menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat menarik. Oke,
Sekarang kita ke benua terakhir, yaitu benua Antartika. Antartika terletak di sekitar kutub selatan dan merupakan benua paling dingin di dunia. Hampir seluruh wilayahnya tertutup lapisan es yang sangat tebal. Karena suhu yang sangat dingin, Antartika tidak memiliki penduduk tetap. Yang tinggal di sana hanyalah para peneliti dari berbagai negara. Meskipun sangat dingin, beberapa hewan seperti penguin, anjing laut, dan paus dapat hidup di wilayah ini. Antartika juga sangat penting karena menyimpan cadangan air tawar terbesar di dunia dalam bentuk es. Nah, setelah mengenal berbagai benua, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis. Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang meliputi letak wilayah, bentang alam, iklim, dan sumber daya alam yang dimiliki. Karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka kehidupan masyarakatnya juga akan berbeda. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pantai memiliki aktivitas yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Nah, mari kita lihat beberapa contoh negara dengan kondisi geografis yang berbeda. Di dunia, terdapat 6 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Masing-masing benua memiliki luas wilayah, iklim, jumlah penduduk, serta kondisi alam yang berbeda. Hari ini, kita akan berkenalan dengan ke-6 benua tersebut satu persatu. Coba angkat tangan. Siapa yang ingin mengunjungi benua lain suatu hari nanti? Hayo siapa? Wah, banyak sekali ya. Sekarang, mari kita mulai dari benua tempat kita tinggal, yaitu Asia. Anak-anak, perbedaan geografis ternyata memengaruhi kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah mata pencaharian. Masyarakat pantai banyak bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat pegunungan banyak bekerja sebagai petani atau peternak. Yang kedua adalah budaya. Masyarakat di daerah dingin memakai pakaian yang tebal, sedangkan masyarakat tropis memakai pakaian yang lebih tipis. Yang ketiga adalah transportasi. Negara kepulauan lebih banyak menggunakan transportasi laut. Yang keempat adalah bentuk rumah. Daerah rawan banjir biasanya memiliki rumah panggung, sedangkan daerah dingin memiliki rumah yang dirancang untuk menjaga kehangatan. Jadi, kondisi geografis sangat memengaruhi cara hidup manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari potensi wilayah. Potensi wilayah adalah segala sumber daya yang dimiliki suatu daerah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Misalnya, daerah pantai memiliki potensi perikanan, sedangkan daerah pegunungan memiliki potensi pertanian atau pariwisata. Karena itu, masyarakat harus mampu memanfaatkan potensi wilayahnya dengan baik. Ada beberapa bentuk pemanfaatan potensi wilayah. Pertama, pertanian. Daerah yang tanahnya subur cocok untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Kedua, perikanan. Daerah yang dekat dengan laut atau sungai dapat dimanfaatkan untuk menangkap maupun membudidayakan ikan. Ketiga, pariwisata. Pantai, gunung, dan air terjun dapat dijadikan tempat wisata.
Keempat, pertambangan. Daerah yang memiliki bahan tambang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelima, perdagangan. Daerah yang letaknya strategis dapat berkembang menjadi pusat perdagangan. Dengan memanfaatkan potensi wilayah secara tepat, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Kita telah mengenal 6 benua di dunia beserta karakteristiknya. Kita juga mempelajari perbedaan kondisi geografis beberapa negara dan bagaimana kondisi geografis memengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, kita memahami bahwa setiap wilayah memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga setelah pembelajaran ini, kalian semakin mengenal keragaman dunia dan semakin bersyukur atas kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.